gitu. Ya makanya kalau lawyernya saja bingung, apalagi publik, ya kan? Gitu. Jadi bagi saya adalah itu sebuah indikator bahwa ada sesuatu nih, ada something wrong yang memang tidak diekspos secara clear kepada publik. Harusnya lawyer itu kan tahu persis nih kedudukannya seperti apa. Atau kemudian memang dia ingin membangun opini, ya itu silahkan saja, gitu loh. Tapi kan fakta-faktanya sudah jelas dan terpampang nyata. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Ronald, ini kan akhirnya ditahan di rutan KPK. Harapan Anda nih nanti setelah ini prosesnya harusnya seperti apa yang kemudian bisa diamati oleh publik dan bisa dipercaya oleh publik? Ya kalau prosesnya kami berharap kemudian KPK juga sudah bisa mengambil alih dan kemudian mereka juga bisa terlibat ya secara langsung dalam proses ini. Jadi kan apalagi mereka, tersangka itu sudah ditahan di rutan KPK, kan lebih enak sebenarnya akses mereka untuk kemudian bisa membangun komunikasi. Ya, tapi kita lihat aja nanti proses kedepannya seperti apa. Karena kemudian juga yang pasti transparansi informasi proses yang berjalan itu harus bisa juga disampaikan kepada publik. Karena kan publik sebenarnya kan sudah mention beberapa kali nih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kan. Kemarin berlama-lama tidak langsung diproses, tidak langsung ditahan gitu loh. Padahal temennya itu si Don Rito sudah ditahan gitu. Nah, jadi ketika itu bisa menjawab semua kegelisahan publik, harusnya itu clear gitu. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya saya nggak tahu. Oke. Jeda waktu antara penggeledahan kemudian kita saksikan kan Febri Adriansyah itu sempat konvers, kemudian baru ditetapkan tersangka bersama dengan Komisi 3, kemudian baru ditahan Jumat pekan lalu. Menurut Anda jeda waktu itu mungkinkah terjadi penghilangan barang bukti yang bisa dijadikan barang bukti yang paling kuat untuk membuktikan bahwa terjadi TPPU dan korupsi? Iya, sangat mungkin. Jadi makanya kemarin itu kan dia sudah memberi message. Sebelum dia ditahan itu, ketika kemudian dia konvers itu, dia sudah memberi message melalui salah seorang yang menjadi public figure juga, ya kan, bahwa dia akan melawan. Nah, konteks melawan ini seperti apa, gitu loh? Apakah kemudian dia sudah menyiapkan skenario dan strategi kemudian untuk dia menghindarkan dari dugaan-dugaan yang terjadi ini, atau kemudian memang dia memindahkan atau menghilangkan beberapa barang bukti atau kemudian saksi-saksi seperti yang kemarin kita dengar tuh baru terjadi, ya kan? Ada Karunganya yang meninggal, ya kita nggak tahu, ya silakan saja nanti kemudian publik menilai itu seperti apa. Oke, kalau Anda mencermati statement dia ketika melakukan konvers dan juga menggabungkan dengan yang kuasa hukum sebelumnya ya yang kemudian menyampaikan tadi kan Bang Ronald maksudnya mengatakan Hotman Paris ya. Message yang dikatakan oleh Hotman Paris itu kira-kira bisa kita percaya bahwa ini kira-kira yang akan jadi argumen pembantahan dari tersangka begitu ya? Iya. Jadi kan dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin mengcounter opini yang sudah terbentuk nih, dengan temuan-temuan yang sudah real, jelas, faktanya ada, gitu. Jadi balancing opini ini kan harus dia mainkan, ya kan? Karena penting ya untuk menjaga opini publik ya. Ya betul. Jadi dia harus memainkan di situ, gitu. Karena selama ini kan dia adalah pemburu koruptor yang kemudian kita anggap itu nomor wahid kan, prestasinya luar biasa, menangani sekian banyak kasus korupsi. Yang kemudian itu menjadi glorifikasi Hotman Paris kemarin, ya kan, bahwa ini kesayangan presiden, orang ini kemudian ditangkap tidak tidak memberitahu presiden segala macam. Proses hukum kan tidak seperti itu, gitu loh. Proses hukum itu adalah hitam putih. Ketika kemudian ada kesalahan dilakukan, ya kan, dan kemudian itu bisa dibuktikan, ya sudah, ya dia harus kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, gitu. Nah, dan kemarin dia konvers itu kan sebenarnya sebuah state ada message yang dia ingin sampaikan bahwa dia itu jangan diapa-apain. Ketika dia diapa-apain, ini akan berimplikasi ke banyak pihak, gitu. Jadi pesan itu sebenarnya bukan untuk masyarakat, tetapi untuk orang-orang yang seharusnya melindungi dia, begitu? Iya, betul. Dan seberapa besar sebenarnya orang yang dia tuju untuk menyampaikan pesan itu? Sangat besar dan banyak. Yang pasti sangat besar yang dan selama banyak. ini dia sandera dengan kasus-kasus yang tidak dia selesaikan. Oke, jadi ada banyak orang yang harus kerja keras supaya Febri Adriansyah tidak sampai dihukum semaksimal mungkin gitu kira-kira. Iya, itu sudah pasti. Karena yang tadi saya bilang, ya kan, proses yang dia lakukan dalam penegakan hukum itu hanya sampai kepada layer kedua.
layer kedua, layer ketiga, ya kan, bukan layer utama nih, ya kan, bukan pemain utamanya yang dia sasar. Jadi ketika dia kenapa-napa hari ini, yang pasti kan pihak-pihak yang kemudian selama ini dia manfaatkan, apa kemudian dia sandera, itu kan pasti akan juga masuk ke dalam proses. Iya. Gitu, akan membuka tabir semuanya. Bisakah berharap sebaliknya, Bang Ronald? Berharap bahwa seorang Febri Adriansyah kemudian nanti akan membuka bahwa oh saya juga di bawah suruhan siapa, atau saya di bawah bantuan siapa? Ya silakan aja kalau itu bagi dia itu menjadi pembelaan terhadap dirinya dia. Gitu. Tapi kan akhirnya kan kita bisa melihat semuanya nih, ya kan? Kalau saya bilang sama kawan-kawannya, kita buka kotak Pandora nih hari ini. Semua penyakit, semua kemaksiatan, kerusakan itu keluar gitu. Jadi ya silakan saja. Kalau memang ada pihak yang kemudian memanfaatkan dia atau menjadi usernya dia, ya itu lebih bagus lagi. Biar kita buka-bukaan sekalian. Supaya kemudian wajah hukum kita ini clear and clean gitu loh. Dengan dimulai dari kasus Febri Adriansyah ini. Oke. Perang narasi yang tadi Anda katakan, bahwa kan memang pesannya sekarang ini dari pihak Febri Adriansyah adalah, kalau kemarin kan lihat statement dia adalah saya merasa dikriminalisasi. Kemudian ada lagi memang yang cukup menarik adalah publik sekarang diajak untuk mempertanyakan apakah harta sebanyak itu di dalam satu rumah yang memang diakui miliknya bukan milik dia. Menurut Anda inikah yang nanti akan jadi beban pembuktian terberat bagi penyidik maupun jaksa nanti untuk membuktikan bahwa ini kan soalnya kan asetnya uang tunai ya Bang, ya, kemudian emas, aset-aset yang sebenarnya anonimus gitu, sulit untuk dibuktikan apakah ini milik Febri Adriansyah. Apakah itu yang akan menjadi PR terberat? Bagi kami sebenarnya tidak berat. Sebenarnya kan follow the money itu gampang untuk di tracking. Bagaimana caranya? Saya tidak mau mendahului dulu ya, karena ini proses penyidikan biar berjalan. Tapi kan kita harap ingat, ketika kita melakukan penukaran uang dolar di money changer, itu kan sudah dicatat. KYC itu kan berjalan. Dari situ aja, itu clue-nya. Gitu loh. Jadi uang itu tidak, apalagi mata uang asing itu tidak mungkin kemudian dia tidak bisa di-track. Itu bisa di-tracking kok. Dari siapa, ya kan, kemudian alirannya kemana-kemana, itu bisa di-tracking. Gitu, apalagi dolar Amerika ya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya gampang. Jadi kalau dia mau mengelak dari situ ya silakan saja. Gitu loh. Tapi mungkinkah ini berhenti hanya di Don Rito misalnya? Dia kan coba mengalihkan itu kepada Don Rito, ya kan, supaya Don Rito mengakui bahwa aset itu adalah milik dia. Kan sebuah kelucuan kan bagi kita hari ini melihat seorang pembela lawyernya seorang Don Rito itu kemudian berstatement dengan tegas bahwa Pak Febri tidak terlibat dalam kasus ini, itu bukan tidak ada kaitannya. Itu artinya kan ada sebuah skenario yang sedang coba dia mainkan. Dan harap kita ingat bahwa Febri ini adalah orang yang spesialisasi dan memiliki keahlian dalam TPPU. Iya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara supaya kemudian dia tidak terjerat di dalam TPPU ini. Jadi dia coba menghindarkan dirinya dia dari menjadi subjek yang terkait dengan harta-harta tersebut. Oke, ini menarik karena dari kemarin memang saya berpikir untuk menjerat seseorang penegak hukum, pejabat tinggi penegak hukum yang memang tahu bagaimana celah-celah di dalam pasal-pasal TPPU, harus seperti apa penyidik kemudian menjerat seorang pejabat ini yang begitu lihainya, pasti tahu kan, harus seperti apa penyidik menjerat orang seperti ini? Ya pasti gini, penyidik itu kan juga mereka sudah mengumpulkan data, full bucket itu kan semua pasti sudah lengkap. Mereka tidak mungkin action kalau kemudian mereka tidak meyakini bahwa ini subjek itu adalah memang benar-benar orang yang bermasalah atau kemudian menjadi target utama gitu. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan itu data lengkap, kan mereka tinggal kemudian mengumpulkan alat bukti. Apakah kemudian Tasya bisa yakin bahwa mereka tidak melakukan incognito ke dalam tempat-tempat kemudian aset-aset itu berada? Itu kan pasti dilakukan. Gitu. Nah, maka saya bilang saya tidak mau mendahului proses penyidikan yang terjadi pada hari ini. Tapi kan kemudian ini semua menjadi absurd ketika case ini itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Sebenarnya kalau tetap di Kertas Tipikor, ini clear kok.
semuanya. Konstruksinya mereka bisa jelaskan itu semuanya. Prosesnya bisa transparan mereka sampaikan kepada publik. Tapi ketika ini dipindahkan kepada Kejaksaan Agung, nah keanehan-keanehan itu kan mulai kelihatan kan. Iya. Tidak ada transparansi, tidak ada reporting gitu loh. Tidak ada penjelasan terkait dengan kasus. Ya kan? Nah, tapi kemudian ya tadi perlakuan istimewa ketika ditahan ya diskriminasi itu terjadi. Oke. Gitu, dan dia masih bisa state kepada publik bahwa dia dikriminalisasi. Ya kita tinggal buktikan saja. Oke. Gitu. Oke, ini menarik karena mungkin sejalan dengan kuasa hukum barunya, mantan jubir KPK Febri Diansyah, namanya mirip ya. Jadi kemudian kita lumayan kaget ketika Febri Diansyah ditunjuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Ada statement yang kemudian memang menggelitik logika publik ya. Febri Diansyah mengatakan informasi yang disampaikan oleh penyidik belum begitu jelas tindak pidana yang dituduhkan itu peristiwanya seperti apa. Bukan sekedar pasalnya, bukan sekedar buktinya yang banyak, tapi sebenarnya perbuatan apa sih yang dituduhkan. Benar, sudah ada bukti-bukti emas, kemudian sejumlah uang dalam mata uang asing dan bukti-bukti yang lain. Nah, tentu pertanyaan pertamanya itu emas atau bukti-bukti yang lain itu milik siapa? Nah, itu pertanyaan hukumnya sebenarnya. Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di beberapa tempat, termasuk rumah yang sudah diakui itu yang dimiliki oleh Pak FA, tapi tentu tetap perlu dibuktikan siapa pemilik aset-aset yang disita tersebut. Karena rumah tersebut sebenarnya kan sudah disampaikan itu sudah cukup lama tidak ditinggali oleh yang bersangkutan dan kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan sempat kosong juga. Nah, dari perspektif penyidik mestinya, menurut saya ya, mestinya bukti-bukti itulah yang didalami agar clear terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bicara emas itu sumbernya dari mana, kita bicara dulu emas itu punya siapa. Nah, ini yang isu krusialnya secara hukum menurut kami. Menurut Anda ini benar tidak? Atau jangan-jangan memang Kejaksaan Agung sama seperti kasus-kasus sebelumnya kita sering mendengar statement seperti ini kan dari kuasa hukum tersangka ya? Iya. Jadi kalau kita lihat, seperti tadi saya sampaikan ya, ketika ini diserahkan, dipindahkan kepada Kejaksaan Agung, mereka kan masih harus mempelajari dulu kan case-nya. Tapi kalau akan berbeda ketika itu ada di Kortas. Saya yakin itu semua akan terjelaskan dengan gamblang dan kemudian dibuka secara lugas kepada publik. Kasus ini kedudukannya seperti apa, gitu. Nah, mungkin itu juga yang saya tidak tahu ya. Apakah kemudian ada skenario kehati-hatian, kemudian yang belum disampaikan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung, sehingga lawyernya sendiri pun bingung. Ini case-nya ini seperti apa, gitu. Anda khawatir tidak ini jangan-jangan memang sengaja dibuat agak cacat di bagian depan supaya kemudian pra peradilan bisa masuk dan proses penetapan tersangkanya menjadi bermasalah? Segala kemungkinan ada, ya kan? Karena bagaimanapun juga tadi saya sudah bilang bahwa ini membuka kotak Pandora nih, ya kan? Yang pasti pihak-pihak yang kemudian akan terseret dalam kasus ini coba juga untuk menyelamatkan diri, dan juga Febri juga pasti juga harus bisa melindungi dirinya dia, juga pihak-pihak yang selama ini bisa saja kemudian akhirnya membuka itu dan memberatkan dirinya dia sendiri, gitu. Jadi ya kita nggak tahu nih konstruksi apa yang sedang mereka coba, skenario apa yang sedang mereka coba bangun, gitu. Ya makanya kalau lawyernya saja bingung, apalagi publik, ya kan, gitu. Jadi bagi saya adalah itu sebuah indikator bahwa ada sesuatu nih, ada something wrong yang memang tidak diekspos secara clear kepada publik. Harusnya lawyer itu kan tahu persis nih kedudukannya seperti apa. Atau kemudian memang dia ingin membangun opini, ya itu silahkan saja, gitu loh. Tapi kan fakta-faktanya sudah jelas dan terpampang nyata. Apa kekhawatiran terbesar Anda, Bang Ronald, ketika mantan Jampitsus didampingi kuasa hukum yang ex mantan jubir KPK bersatu di dalam kasus yang sebesar ini yang kita tidak tahu sebenarnya ini akan melibatkan kotak Pandora yang lebih besar apa lagi? Kalau kami khawatir tidak ya, karena dengan kemudian Febri bisa terjerat pada hari ini atau kemudian siapapun itu, artinya kan memang
fakta dan data dan kemudian angka yang kami berikan itu semuanya real gitu loh, dan itu bisa dibuktikan ya. Tinggal kemudian proses hukum ini mau berjalan seperti apa gitu, apakah memang prosesnya nanti tebang pilih atau kemudian ada apa namanya perlakuan khusus yang diberikan kepada tersangka ini. Nah, makanya kita harus kawal ini gitu. Jadi bukan kemudian ini proses berjalan kemudian kita lepas begitu saja, atau kemudian orang banyak yang menjadi pengamat dadakan menyampaikan di ruang publik A, B, C, D, padahal mereka tidak tahu persis sebenarnya kasus ini asal muasal dan kemudian fakta datanya seperti apa gitu. Nah, ini juga yang membuat kericuhan di ruang publik pada akhirnya, ya kan? Itu. Kericuhan di ruang publik, kalau Anda melihat atau mengamati perbincangan di ruang publik itu tone-nya lebih seperti apa, Bang Ronald? Lebih ke skeptis, pragmatis bahwa ini akan bisa terungkap, atau masih ada harapan? Kalau kami sih ada harapan. Makanya kan dengan buku ini sebenarnya, buku yang kami susun ini, Memberantas Korupsi Sembari Korupsi ini kan sebenarnya sudah tersaji nih. Kami saja yang kemudian orang luar lah, bukan APH, bukan ya kan? PPATK ya. Kami yang kemudian melakukan investigasi secara independen, itu mampu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang semua mengarah kepada Febri Ardiansyah dan kemudian aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, gitu. Masa aparatur penegak hukum kita yang dibiayai oleh pajak masyarakat, kemudian institusi besar yang memperoleh pengetahuan pendidikan selama ini untuk memberantas korupsi tidak mampu. Iya. Itu kan big question nggak? Ya kan? Artinya mereka ngapain aja? Ya kan? Nah, kalau itu tidak berjalan dengan seharusnya, tidak pada porsinya, artinya ya kita tinggal mempertanyakan kepada pihak-pihak yang menjalankan ruling elite yang ada di negara ini. Kasus ini masih bisa nggak bersandar pada hukum yang benar? Nah, kalau itu sudah tidak bisa, ayo sama-sama kita evaluasi dan kita tunjuk pihak yang memang berkompeten dan memiliki kualifikasi untuk bisa membawa kasus ini menjadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Kita jeda lagi dulu. Nanti Siap. kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami masih akan kembali usai jeda.